Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Sabtu 7 Juni 2025. Tema firman Tuhan, ibadah yang sejati, terambil dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Surat Roma pasal 12 82 praktis tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Rasul Paulus memulai dengan sebuah ajakan yang mendalam, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Ini bukan sekedar ritual, tapi sebuah gaya hidup, sebuah ibadah yang sejati. Ini berarti seluruh keberadaan kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita didedikasikan untuk Tuhan. Namun bagaimana caranya? Ayat 2 memberi kunci. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dunia menawarkan nilai-nilai yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Jika kita terus-menerus terpapar dan terpengaruh oleh cara berpikir dunia, kita akan kesulitan membedakan apa yang baik dan berkenan kepada Allah. Pembaharuan budi ini adalah proses seumur hidup, di mana kita terus-menerus membiarkan Roh Kudus membentuk ulang cara pandang dan pemikiran kita agar sesuai dengan kehendak-Nya. Kemudian setelah fondasi spiritual yang kuat, Paulus beralih ke aspek praktis kehidupan berkomunitas. Kita diingatkan untuk tidak sombong atau memikirkan diri terlalu tinggi. Ayat 3, sebaliknya kita harus memahami posisi kita dalam tubuh Kristus. Seperti tubuh dengan banyak anggota yang memiliki fungsi berbeda, demikian pula kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ayat 4-5. Setiap kita dikaruniai talenta dan karunia berbeda-beda, dari bernubuat, melayani, mengajar, hingga menasihati, dan semua ini untuk saling membangun. Ayat 6 dan 8. Penting untuk menggunakan karunia-karunia ini dengan kerajinan, sukacita, dan hati yang tulus. Yang paling mendasar dari semua ini adalah kasih yang tulus. Ayat 9. Kasih kita harus nyata, tidak pura-pura. Kasih sejati akan mendorong kita untuk menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Ayat 10. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kerendahan hati dan kepedulian satu sama lain. Hidup sebagai baik Kristus tidak berarti tanpa tantangan. Paulus menasihati kita untuk bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ayat 12. Kita juga diingatkan untuk berbelas kasihan kepada orang lain, membantu dan kekurangan orang-orang kudus, dan selalu memberi tumpangan. Ayat 13. Satu bagian yang paling menantang dari pasal ini adalah panggilan untuk mengasihi musuh. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ayat 14. Daripada membalas kejahatan dengan kejahatan, kita diajak untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat 21. Ini adalah prinsip Injil yang radikal, yang menunjukkan karakter Kristus dalam diri kita. Ini berarti tidak membalas dendam, tetapi menyerahkan pembalasan kepada Tuhan, sambil tetap berbuat baik kepada mereka yang menyakiti kita, bahkan memberi makan jika mereka lapar, dan memberi minum jika mereka haus. Renungan dari Roma 12 ini adalah peta jalan bagi kita untuk hidup secara penuh di hadapan Tuhan dan sesama. Ini adalah panggilan untuk transformasi pribadi, kesatuan dalam komunitas, dan kasih yang tanpa batas, bahkan terhadap musuh. Ini adalah bentuk ibadah kita yang paling sejati. Selamat pagi, saat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.